Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Suhendi Channel. Saya hari ini ingin membahas beberapa masalah yang biasanya muncul dan ini dari beberapa komentar komentar di video ya, mengenai klepnya nggak mau kerja otomatis, dan saya coba menangkap beberapa masalah-masalah yang mungkin muncul dengan adanya klep yang nggak mau otomatis di sini. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman ya, klep yang sudah otomatis sudah bekerja dan airnya sudah ngalir ke atas. Teman-teman bisa lihat naik airnya. Tuh, airnya udah naik ke atas ya. Nah, ini sudah bekerja secara normal. Artinya pompa air tanpa listrik ini sudah bekerja normal secara otomatis gitu ya. Jadi buat teman-teman, sebelum saya lanjutkan, mungkin masih bingung ini apa, simak dulu video yang berikut ini. Oke guys, ini adalah pompa air tanpa listrik atau pompa hidram guys. Cara kerjanya begini guys. Jadi input air dari kemiringan kira-kira di ketinggian setengah meter dari posisi pompa. Jadi airnya mengalir ya dari setengah meter ketinggian. Kemudian air itu dihentakkan oleh beberapa klep, ada 2 klep ditambah dengan tabung. Kemudian air ini akan naik secara otomatis tanpa menggunakan listrik ke tempat yang lebih tinggi guys. Nah, itu sedikit penjelasan tentang pompa air tanpa listrik atau pompa hidram buat teman-teman yang belum tahu. Oke? Nah, itu tadi penjelasannya. Mungkin sudah tahu tentang pompa air tanpa listrik atau pompa hidram. Dan ada beberapa teman yang mungkin mengalami kesulitan saat uji coba atau saat mencoba atau mengaplikasikan pompa air tanpa listrik atau pompa hidram di lokasi teman-teman semua ya. Nah, di sini saya mau coba simulasikan beberapa kemungkinan yang teman-teman mungkin hadapi gitu ya. Nah, biasanya teman-teman pakai 1 klep ya. Ini cuman kebetulan ada 3 klep yang saya pakai. Ini sama aja sebenarnya masalahnya. Nah, yang pertama itu kalau memang kemungkinan teman-teman input airnya ini dari input airnya terlalu deras dari input airnya terlalu deras, dan itu bisa menutup terus airnya. Teman-teman bisa akali dengan mengangkat atau mengganjal bagian pompa di bawahnya supaya airnya lebih tinggi. Jadi si klep ini bisa menyesuaikan tekanan dari input air. Nah, tapi itu kemungkinan pertama ini kemungkinan jarang sih yang terjadi seperti itu. Jadi ada beberapa kemungkinan lagi yang terjadi, kemungkinan begini teman-teman. Jadi ini ada daun. Nah, kemungkinan kedua, teman-teman tidak menyambungkan outputnya ini ke tempat yang lebih tinggi atau artinya nggak ada beban di sini ya. Kita coba ya, kita akan buka. Nah, kita buka, otomatis kalau kita buka, si klep ini nggak mau jalan otomatis. Ya cuma gini-gini aja, kita harus pancing terus gitu. Nggak mau otomatis teman-teman. Dan kalau kita tahan begini, kemungkinan masih bisa teman-teman. Kalau kita tahan ya, pakai tangan atau kita tahan pakai keran, stop keran begini. Sama aja ya teman-teman. Nah, ini kalau kita buka gini, ya otomatis dia ngalir seperti ini ya. Nah, kalau kita tahan begini, nah ini kemungkinan dia masih bisa bekerja otomatis teman-teman. Nah, tapi dia menekan terus di sini, nanti lama-lama bisa ini ya, rusak gitu. Atau teman-teman bisa kalau ditahan terus kayak tadi, ini bisa kayak ininya pecah, si tabungnya ini pecah, atau bisa juga bagian mana juga pecah nanti gitu kalau ditahan terus seperti tadi. Makanya saya cepat-cepat cepat-cepat saya buka. Nah, kalau kita coba buka kecil ya, kita coba kecil. Dia tetap gak mau otomatis juga, mungkin kurang kecil.
Nah, artinya dia memang harus ada beban untuk dia bekerja otomatis, teman-teman. Nih. Tuh. Nih, mau tuh ya, teman-teman ya. Otomatis tuh. Dikasih beban dan ditahan seperti ini, dia mau otomatis. Artinya memang ritme dari tekanan si klep buang ini nggak bisa kalau ini nggak dikasih beban gitu. Artinya dia memang harus ada daya tahan dari si air yang mau naik gitu. Jadi ritmenya seperti itu. Makanya ini di sini suka ditahan seperti ini, ada yang keluar dikit lah ya teman-teman ya. Jadi untuk ngimbangi tekanan yang ada di sini biar nggak mental atau gimana ya teman-teman ya. Jadi kalau kita buka seperti ini, otomatis ini nggak mau bekerja ini kalau kita buka secara tuh. Jadi dia berhenti gitu teman-teman ya. Nggak ada tekanan dari si klep ini, nggak ada tekanan. Jadi si klep ini juga nggak mau kerja terus-terusan otomatis gitu. Nah itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, si klep yang ada di sini, itu ada hambatan atau kebalik, bisa jadi kebalik atau ada batu atau kerikil di klep sini. Nah itu juga bisa menjadi masalah di sini, nggak mau otomatis. Kejadiannya di sini ada kerikil, jadi perlu diperiksa. Kalau dia nggak mau otomatis dan di sini sudah dikasih beban ke atas, terus dia tetap nggak mau otomatis, itu periksa dulu di bagian klep sini ya, kebalik, kemungkinan kebalik, atau kedua ada kotoran-kotoran seperti kerikil-kerikil kecil gini teman-teman, kerikil-kerikil kecil gini ganjel di bagian klep sini. Itu kemungkinannya ketiga. Jadi itu beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dan membuat si klep ini nggak mau kerja otomatis. Jadi harapan saya teman-teman nggak bingung lagi kalau terjadi nggak mau otomatis. Nah, atau ketiga, atau kemungkinan keempat, tekanan dari si input air ini kurang teman-teman, kurang. Jadi artinya elevasi atau kemiringan dari si input air itu kurang menekan si klep ini, jadi nggak mau otomatis. Biasanya ciri-cirinya itu si klep ini nggak mau nutup teman-teman, jadi kayak buka terus gini, airnya itu kayak keluar terus dari sini, dan dia nggak mau nutup kayak gini, sekalipun dia nggak mau. Nah kalau udah berani bisa nutup gini, artinya tekanan air dari sini sudah cukup kuat untuk menekan klep. Nah kalau memang terjadi tekanannya kurang, teman-teman bisa posisikan klep ini miring teman-teman, agak miring seperti ini. Nah seperti ini. Ini untuk mengatasi air yang tekanannya kurang. Jadi si klep ini bisa agak ringan gitu, untuk kembali lagi ke posisi semula gitu. Jadi dimiringin seperti ini, nanti mudah-mudahan dia bisa bekerja otomatis. Tapi memang airnya akan kecil juga naiknya, gitu ya teman-teman ya. Nah itu untuk mengakali tekanan yang terlalu kecil. Jadi kedua juga, kalau memang ada selanjutnya kalau memang ada tekanan terlalu kecil, teman-teman bisa perbaiki bendungannya atau cari posisi yang lebih tinggi untuk mendapatkan gravitasi air yang cukup untuk menendang si klep ini secara otomatis. Jadi itu ya teman-teman ya, saya harap hal-hal tersebut bisa diperhatikan teman-teman, dan saya berharap nggak ada lagi kegagalan atau klep yang nggak mau otomatis. Kalau masih ada lagi yang kurang otomatis, bisa di kolom komentar, atau teman-teman bisa langsung kunjungi fanpage Facebooknya ya, langsung chatting di situ. Nanti ada nomor WA saya di situ, bisa konsultasi kekurangannya. Oke, kita jumpa lagi di video yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.